Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran. Sekarang yang akan dibaca masih juznya juz 8, suratnya surat Al-A'raf. Ayatnya yaitu ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy yusil lailan nahara yatlubuhu khasisa wa syamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sesungguhnya Allah Tuhanmu itulah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Itu dijelaskan 6 hari itu yaitu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari. Setelah diciptakan bumi dan langit selama 6 hari, Tsumastawa 'alal arsy. Allah lalu bersemayam di arsy, ya, di singgasananya Allah. Nah, ini tak usah dibayangkan bagaimana keadaannya, kita percaya saja. Yusil lailan nahara yatlubuhu khafisa. Allah yang menutupkan malam pada siang hari. Jadi hari siang hari ditutup dengan malam. Yatlubuhu khafisa, yang mengikutnya dengan cepat. Artinya pergantian hari siang ditutup dengan malam itu prosesnya cepat sekali dan akan selalu berikut begitu itu. Hari tutup malam, ya, nanti malam jadi hari lagi, terus begitu terus berlangsung seperti itu. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amri. Matahari, bulan dan bintang-bintang itu tunduk dengan perintahnya Allah. Artinya apa? Matahari, bulan, bintang itu semuanya beredar. Matahari beredar di tempatnya, sedang bulan beredar mengelilingi matahari, dan bintang-bintang itu demikian juga sebetulnya itu beredar, ditundukkan oleh Allah pada posisinya masing-masing. Semua tunduk dengan perintahnya Allah. Dengan seperti yang kita lihat di alam raya, di langit sana itu. Ada bulan, ada matahari, ada bintang yang semua itu dalam kondisi tunduk patuh pada perintahnya Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa hanya Allah lah yang mencipta dan segala perintah. Jadi segala sesuatu pun itu yang mencipta Allah, dan segala sesuatu pun itu tunduk sama perintahnya Allah. Yang punya perintah hanya Allah, termasuk matahari, bulan, bintang-bintang itu dalam kondisi situasinya masing-masing itu atas kehendak Allah. Allah yang memerintahkan. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah Maha Suci. Allah ya yang memelihara, mencipta dan memelihara alam raya ini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Hendaklah kamu sekalian memohon, berdoa kepada Tuhanmu yaitu Allah dengan merendahkan diri, merasa dirinya itu lemah, hina dan seterusnya. Jadi kalau memohon kepada Allah, kita harus memposisikan diri, ya,
supaya kita itu dalam posisi rendah diri mohon pada Allah itu wahufiyah, dan juga rasa dengan suara pelan-pelan. Jadi pada dasarnya berdoa itu ya dengan rasa merendah pada Allah dan suaranya yang pelan-pelan saja, tidak usah keras-keras, dengan suara yang lembut ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah itu tidak senang, tidak mencintai terhadap ya hal yang melampaui batas, termasuk ya berdoa dengan keras-keras itu tidak senang Allah. Kan dia merintahkan kita kalau mohon dengan merendahkan diri ya, merasa kita itu orang yang lemah ya, yang kuasa itu ya Allah, dan suaranya pun harus dilambatkan pelan-pelan, tidak usah keras-keras. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu sekalian itu berbuat kerusakan di bumi. Ya, kerusakan di bumi kalau sekarang ya umpamanya orang-orang yang itu menebang kayu-kayu di hutan dengan liar itu berbuat kerusakan. Karena apa nanti akibatnya, efeknya itu kalau musim hujan hutan tidak bisa menampung air, akhirnya ya banjir di mana-mana. Tuh. Ba'da islahnya, setelah Allah menciptakan dan memperbaikinya. Jadi Allah menciptakan bumi dan langit, bumi terutama itu dalam kondisi yang baik, patut diciptakan. Jangan dirusak itu. Sudah diciptakan baik-baik dirusak, itu tidak benar. Wad'uhu khaufan wa ta'ama'a, dan berdoalah pada Allah, memohon pada Allah itu ya dengan rasa khawatir, wa ta'ama'a, dan dengan penuh harap. Dan mati dalam berdoa itu orang itu biasanya punya khawatir kalau doanya ditolak atau tidak terima. Oleh karena itu dalam berdoa ya harus penuh pengharapan, mudah-mudahan doa itu dikabulkan oleh Allah begitu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sebenarnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik itu sebenarnya dekat pada Allah, dan rahmatnya Allah ya mudah diturunkan kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi rahmat Allah itu cenderung dekat kepada orang yang baik. Oleh karena itu mari kita selalu berusaha berbuat baik dalam rangka mengamalkan ajaran agama Islam itu, yang mempelajari Al-Quran, tahu isinya, dilaksanakan perintahnya dan dijauhi larangannya, dan berbuat baik semuanya dalam rangka melaksanakan isi Al-Quran itu. Lah, kalau demikian, kalau sudah kita berlaku demikian, insya Allah rahmat Allah itu akan dekat pada kita dan akan diberikan pada kita sekalian. Wa walladzi yursilur riyaha busra baina yadaya rahmatih, dan dialah Allah itu yang mengutus angin membawa kabar gembira. Maksudnya apa? Angin bawa kabar gembira, yaitu biasanya angin itu kan beredar dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan biasanya lalu membawa itu awan ya, diarahkan ke suatu tempat itu. Makanya Allah berfirman, wa wallazi yursilur riyaha busra, dialah Allah yang mengirim atau mengutus ya, mengirim ya, awan sebagai kabar gembira, sebagai pengharapan akan datang gembira, kegembiraan. Nah, kegembiraan itu nanti akhirnya ya turun hujan itu. Baina yadaya rahmatih, di hadapan rahmatnya. Artinya apa? Kalau ada kabar gembira karena akan turun hujan itu, berarti kalau hujan nanti turun, itu kan akan turun rahmat Allah itu. Rasa belas kasihan Allah turunkan pada para petani yang sudah lama mengharapkan pertaniannya berhasil yang baik. Lah itu rahmat turun itu melalui datangnya hujan itu, kan begitu. Maka diterangkan di sini belakang ini, hatta idza aqalat sakaban thiqala suknahu li baladin mayitin panjalna bihil ma
farajna bihi min kulli samarot. Ya. Sehingga apa? Ketika awan itu membawa, ketika angin itu membawa awan yang tebal, nah itu awan tebal itu kan mendung itu. Jadi kan ceritanya itu kan matahari bersinar menyinari bumi dan langit, bumi dan laut, gitu. Lalu air di laut kena panas menguap, uapnya ke atas ke langit. Lalu nanti suatu ketika di atas sudah suasananya dingin, lah uap itu menjadi embun. Lalu nanti bawa angin, ya kumpulkan ke suatu tempat, lalu menebal, lalu jadi mendung. Nah mendung itu oleh Allah dikirimkan ke tempat yang tandus-tandus itu. Makanya Allah berfirman subnahu li baladin mayyit. Artinya awan tebal yang sudah mengandung banyak air itu dikirimkan melalui angin ke tempat-tempat yang dalam keadaan ya tandus lah gitu. Mayyit maksudnya itu tanah-tanah yang tidak subur gitu. Kalau sudah demikian, fa'anzalna bil ma, maka Allah menurunkan air, hujan itu yang kumpulan dari dari awan-awan yang sudah tebal itu turun jadi hujan. Nah setelah turun dari hujan, farajna bihi min kulli samarot, Allah lalu menurunkan, mengeluarkan dari bumi yang sudah kena air itu, yaitu bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang berbuah, artinya macam-macam tumbuhan buah-buahan gitu. Itu kehendak Allah semua itu. Kadzalika yukhrijul mauta, demikianlah Allah itu mengeluarkan dari yang mati, maksudnya itu tanah-tanah yang tadi belum subur, lalu dikasih air, lalu subur, lalu mengeluarkan nukhrijul mauta, mengeluarkan dari tanah yang tandus tadi, yaitu tumbuh-tumbuhan subur dan yang berbuah tadi. La'alakum tadzakarun, dengan demikian supaya kamu itu lalu ingat pada Allah dan mengambil pelajaran dari apa yang diterangkan oleh Allah mengenai ini tadi dalam hal air yang akhirnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu.